Aku hampir mau ngomong, hai Sarah, dik. Salah ya, salah. Lu manggil apa sih kalau Dik? Aku belum ada panggilan sebenarnya, tapi menjuluki mereka tuh The Miracle gitu. The Miracle tuh sebenarnya kan Damian Miracle, keajaiban aku. Wah, gila. The Miracle. Iya. Iya, mesti cari yang enak ya. Lebih enak lagi ya? Oke lah. Pokoknya, guys. Untuk orang-orangnya maksudnya. Ya, pokoknya ya buat fans setianya dia, Diari Misteri Sarah mulu. Bukan Magic Lovers ya? Oh iya bener, Magic Lovers. Iya kan? Magic Lovers kan sih? Iya benar. Bener, Magic Lovers kan? Nah. Oke. Magic Lovers, kali ini udah lama banget nih. Lama banget nih kita nih. Gara-gara Magic. Aduh, lucu Bukan. banget. Kan. Abis apa? Eh, Ini apa namanya? belum tahu. Ini kan sebenarnya konten baru nih. Oh, baru. Baru banget nih. Aku kan kemarin gini mikir-mikir, banyak banget yang kepengen aku bikin kayak keseharian sama Ip. Bingung karena kita nggak ngapain sebenarnya kan. Maksudnya kita juga nggak semuanya mau diekspos. Jadi buat kita pribadi ya kita share apa yang kita pengen share aja ke kalian. Kan ada juga namanya privacy. Kita juga nggak mau juga kayak bikin konten keseharian bersama Sarah. Terus apalagi juga kemarin kan aku sempat bikin polling kan, polling itu sama fansnya aku untuk bilang mau tahu apa sih tentang kita, mau tanya apa gitu. Yeah. Sempat ada yang bilang prank Kak Sarah dong gitu. Kita nggak pernah suka nge-prank ya, maksudnya. Waktu itu pernah, aku di prank nggak berhasil, inget nggak sih? Ada acara prank gitu di TV, terus aku di prank, itu sama manajer aku yang dulu tuh. Dia Sopian. janjian, bukan. Janjian sama orang TV-nya, aku di prank, aku Oh ya, nggak aku nggak marah. ekspresif. Itu yang bukan nggak ekspresif. aku nggak- tahu acara itu si Vincent kena deh, bukan sih? Bukan Vixen tapi, lupa deh aku Vincent, pokoknya ya? siapa yang tugas. Vincent. Jadi nggak kena gitu, Iya. akunya nggak marah. Yang waktu sama Temi kan? Iya inget. Iya, Iya. Terus ini masalah apa sih? Yang oh ya udah apa gitu. Ya pokoknya intinya gini sih, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak suka prank-prankan karena ya apa ya, kecuali kalau misalnya mau kasih surprise ulang tahun itu lain lagi ya. Kalau prank itu kan berarti merugikan, ada yang dirugikan buat aku. Terus kalau kita ke kru juga nggak pernah nge-prank ya, bercandaan paling sih. Jangan, tapi nggak ngapain. Iya. Udah kita kalau gitu, ini kebetulan segmen baru di channel YouTube saya karena udah lama banget, udah kayak ruang berhantu gitu loh. Jadi YouTube aku tuh udah kayak ini, kayaknya cocok buat penelusuran. Udah lama kosong. Gak lucu ya? Lumayan. Boleh ya. Ya. Yang ketawa komen di bawah. Nah, sekarang konten baru bareng Sarah. Jadi nggak ribet-ribet, nggak perlu keluar-keluar, di rumah aja. Oke, kemarin sempat buka polling di Instagram nih, Ip. Nah, pertanyaan yang akan saya pilih sama Kekok Sarah nggak itu... kelihatan kan Kekok? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak ya? Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang dipilih itu adalah pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan pribadi. Aku lebih mau itu lebih ke pertanyaan pribadi. Jadi buat yang udah ngasih pertanyaan kemarin lewat Instagram, ini kita akan pilih nih ya. Ini, ada Mas Tommy. Settingan piu-piu handal katanya. Settingan view handal. Tahu Oh nggak? iya. Gear set. Gear set. Jadi kalau banyak yang belum tahu, Sarah itu kita kan main namanya Division. Sarah itu ada settingan gear set di mana kalau misalnya berantem atau misalkan perang, dia selalu jadi yang terakhir berdiri. Last man standing. Karena kuat banget, settingan luar biasa. Enggak sih, itu yang main Pak. Kalau Oh, settingan iya, kan iya. itu damage. Bukan. Oh iya benar. Berarti main yang ngumpet mulu ya, nggak pernah perang. Oke, next. Wih, Kiraksa, Ip. Wah. Kiraksa. Seandainya besok segala yang sudah Pak Dem dapatkan harus hilang, apa yang Pak Dem pikirkan dan lakukan? Maksudnya tuh hilang apa ya? Keseluruhan maksudnya hilang. Aku kayak hilang, istri, semua hilang. apa harta doang gitu, apa nih? Memang kalau misalnya kita bicara, ini kalau misalnya aku nggak salah tangkap ya, misalkan yang hilang itu adalah apa yang sudah aku dapat, dalam arti kayak sukses, terus udah gitu harta, apa sih namanya, kayak kepunyaan lah, tapi bukan dalam arti kehilangan Ip ya. Kayaknya aku bismillah, aku yakin dan nggak terlalu takut karena kita pernah Ip, kita pernah dari yang nol kayak dulu sama Sarah, kita pacaran, aku start dari nggak punya uang Ip. Starting from zero. Benar-benar starting from zero Ki. Jadi
Sarah waktu itu pada saat mau nikah sama Sarah aja aku bilang sama Sarah, oh mau nikah sama aku nggak punya duit gitu ya. Iya. Kesian ya? Enggak. Gitu kayak jadi kalau misalnya dibilang hilang semua, ya kalau memang itu sudah takdirnya ya terima, berarti kan tandanya memang itu sebuah pembelajaran dari Tuhan gitu kan. Dan ya kita harus move on, harus bisa belajar dari situ dan bangkit, intinya sih itu. Gue udah pernah kehilangan, ya mungkin nggak bisa gue ceritain semua, tapi intinya gue pernah kehilangan yang benar-benar jatuh banget juga pernah, 2 kali ya dalam hidup aku, yang sama Sarah sekali. Jadi kayak kalau harus ulang lagi, ya bismillah bisa, tapi ya kalau ditanya mau atau enggak, ya jangan kalau bisa. Gitu. Cuma kalau misalnya Tuhan yang ngasih, ya nggak apa-apa, terima dan berusaha. Gitu. Oke. Semangat. Apaan sih? Bener kan? Oke. Pertanyaan kedua dari Fitri_Linasari. Apa sih resep romantis Kak Demen dan Kak Sarah dan kenapa Pak Dem bisa mencintai Kak Sarah setiap hari? Oke, Kak Sarah dulu nih, resep romantisnya apa nih? Resep romantis, kok agak bingung. Robi? Mungkin karena kan aku nggak pernah ngerencanain gitu, nggak pernah yang aku harus begini untuk begitu gitu, karena aku natural aja gitu ngejalanin, maksudnya apa yang kita jalanin ya udah gitu. Mungkin itu terbentuk, keromantisan itu terbentuk dari kami berdua saling menghormati, we respect each other. We know our boundaries. I respect him as a man, as my husband, as a friend, as a buddy. Jadi mungkin dari situ akhirnya itu semua terbentuk gitu. Karena biasanya kalau misalnya udah terjadi penjajahan gitu, aku ngatur dia atau dia ngatur aku, pasti kan rasanya jadi beda. Ada rasa di belakang, bukan kita ya, maksudnya kalau aku bayang kalau misalnya ada orang controlling over pasangannya, pasti kan jadinya dia di luar akan ngerasa lebih suka di luar daripada kayak gitu-gitu, hal kayak gitu-gitu. Jadi mungkin karena kita saling respect, jadi itu terbentuk terus gitu si romantisnya. Kita jaga sih, maksudnya nggak pernah dibikin-bikin, emang ya gimana apa adanya aja ya. Apa adanya. Kebetulan aku sama Sarah, kita berdua sifatnya nggak beda jauh gitu. Jadi kayak bener tadi yang Sarah bilang, aku coba untuk lihat, ada aku punya temen dia di rumah tuh kayak nggak bisa jadi dirinya sendiri gitu. Kayak dia mau ngerokok aja susah, jadi harus ngerokoknya di luar. Terus aku tanya kan, lu kenapa emang, maksudnya rumah itu bukan harusnya tempat yang paling hangat dan tempat yang paling you can be yourself. Iya, bisa jadi sendiri. Jadi lu mau bego-begoan, mau apapun kan di rumah gitu. Tapi kenapa akhirnya dia lebih di luar gitu, kayak mau ngerokok aja harus keluar. Nah disitulah maksud aku tuh, aku berusaha jelasin tadi kayak yang Sarah bilang tuh kayak gitu. Jadi untungnya ya di rumah kita bisa bebas aja, maksudnya kayak aku sama Sarah sendiri, aku bisa share apapun. Bahkan, we are really open to each other. Bahkan kayak misalnya kalau kita, aku pribadi kadang-kadang lihat cewek gitu, terus boobsnya besar gitu, aku harus kayak yang gede banget gitu. Kita ngobrol gitu. Jadi nggak yang, maksudnya nggak yang kayak tabu kayak ngomongin perempuan ke Sarah tuh nggak tabu. Jadi udah kayak best friend juga. Dan Sarah tahu pada saat saya ngomongin itu tuh bukan berarti aku suka atau langsung yang gimana, enggak. It's gitu. natural, human nature kan, laki-laki ya pasti kayak yang ngelihat di Instagram gitu, ngelihat foto cewek ya biasa kan. Kan dia udah jadi suami aku juga gitu. Terus aku kan juga kadang-kadang kalau nge-like foto cowok, ototnya kayak gini, tapi nggak cocok kayaknya kalau di gitu kan, kayak kita bisa begitu, tapi nggak tahu ya, ini kita ya, kan setiap orang pasti beda-beda. Kan punya cara pikiran dan cara pandang berbeda nih, this is us gitu. Oke, next question. Kak Demian, hal konyol apa yang disukai dari Kak Sarah pas di rumah? Buset semuanya ya. Jangan ntar di screenshot aku begitu. Sarah tuh suka bikin ini Dracula itu. Jangan, ntar di screenshot buat thumbnail. Jangan. Pokoknya tuh, jadi sebenarnya banyak sih kalau dibilang, banyak hal yang lucu dari Sarah, banyak. Tapi yang iya, maksudnya contohnya gini, kalau yang banyak juga belum tahu.
tiap hari tuh Sarah pasti melakukan hal konyol atau melakukan kayak nggak tahu sebenarnya istilahnya adalah kebodohan, tapi sebenarnya bukan bodoh, tapi bukan bodoh, teledor. Apa ya? Jadi kayak pasti Sarah clumsy. Ya, setiap hari tuh Sarah pasti ada yang teriak, jatuhin apa, ketumpahan atau apa, itu pasti setiap hari pasti ada sekali. Nah itu kadang-kadang jadi lucu gitu, dan aku lihat udah ketawa kalau misalnya lihat dia itu udah ketawa kayak ya udah biasa. Tapi gitu. kadang juga kayak buat aku kalau misalnya bikin Ape atau Wisnu ketawa tuh buat aku goals gitu. Jadi aku akan tetap melakukan hal bodoh itu sampai ada yang ketawa. Kalau ketawa tuh kayak rasanya di hati deng gitu. Kayak ada poin ya. Kayak dapat poin gitu. Seneng aja. Iya. Happiness. Apa sih pedoman Pak Dem samanya dalam berumah tangga? Nah itu mungkin tadi ya, balik ke pertanyaan yang pertama tadi ya. Kita berdua tidak saling menjaga privacy juga, terus ya gitu kita saling, pokoknya gini, intinya basicnya sebenarnya gue nerima Sarah in the whole package, dalam artian kebaikan, keburukan, apapun lah, kelebihan, kekurangan, segala macam tuh diterima dengan, ya memang ya gue cinta sama dia, ya terima dia semuanya, tanpa syarat. Kalau misalnya gue sayang sama lo, atau gue cinta sama lo, tapi lo bisa nggak begini? Berarti ada tapinya. Itu dan ngatur dan itu sudah memaksa gue pribadi ya. Mungkin orang lain berpikiran beda, tapi kalau gue pribadi itu sudah meminta Sarah untuk menjadi seseorang yang mungkin belum tentu dia nyaman gitu. Ya kalau kebetulan dianya oke, nggak ada masalah ya lain lagi. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang mungkin melakukan itu karena ya udahlah, yang penting dia bahagia. Nggak gitu. Berarti harus ada satu yang terluka atau misalkan terbebani kayak harus bareng-bareng sih. Yeah. Kayak kita punya hubungan kan berdua, maunya berdua gitu. Misalnya maunya pasti kan dua kepala itu pasti berbeda kok. Kompatibelnya orang pasti ada bedanya gitu. Nah, gimana caranya untuk bisa sama-sama? Nah, ini mesti teamwork, mesti bicara, mesti komunikasi gitu. Karena biasanya kalau dua-duanya nggak mau kalah ya nggak akan bisa jalan. Pasti harus ada yang mengalah, ada adjustment. Nah itu tuh kan nggak bisa berhenti cuman sekali, harus sampai mati, sampai seterusnya, sampai kita tua nanti gitu. Karena kan kita terus belajar, kita evolve, manusia kan pasti berkembang. Nah ini harus sama-sama berkembang bareng gitu, sama-sama. Karena kalau nggak bisa adjusting untuk bisa mendapatkan suara yang bisa sama-sama kan susah, jadinya ya jalan sendiri gitu. Itu sih. Itulah kenapa alasannya setiap kali menikah tuh, Sofyan denger ya Sofyan. Setiap kali mau menikah itu pasti di pelaminan pas salaman ada yang ngomong selamat menempuh hidup baru. Itu ada maksudnya. Maksudnya itu ya this is the start, ini beginning ya. Ini awal nih. Asal mula sesuatu yang baru, kehidupan yang baru. Udah nggak ada lagi namanya maunya gua, nggak ada lagi maunya Sarah, ya maunya kita. Tapi it's dulu ya waktu aku awal-awal nikah dulu itu pikiran aku adalah setelah nikah happily ever after. Aku nggak kayak di balik setelah itu tuh aku gelap, kayak nggak mikir kehidupan setelah nikah. Ternyata there's a whole new world, dan itu baru mulai hidup berdua, maksudnya kan gitu, membangun sesuatu gitu. Jadi ada masalah lagi udah pasti. Ini dari Nur Samsyah. Pak Dem sama Nyai, gimana sih cara menanggapi orang yang nggak suka sama kalian? Yang nggak suka sama kita, ya udah. Nggak apa-apa sih, maksudnya. Okay. Ya orang wajar aja nggak suka sama kita, nggak apa-apa, karena like and dislike itu kan natural. Kayak ada hal yang misalkan kayak ya aku misalkan kayak sama Lun tuh, Lun gue nggak suka lu pakai celana jeans gitu. Ya maksudnya ya it's an opinion. Lun juga bukan berarti harus juga ganti terus pakai celana hitam demi gue, kan enggak gitu. Ya senyaman dia, tapi ya nggak apa-apa, cuekin aja. Nggak suka ya udah nggak apa-apa. It's okay. Kan orang pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi nggak harus gimana. Ketika ada 50 orang yang suka sama kamu, sudah pasti di luar sana ada 50 orang yang nggak suka sama kamu. Itu prinsipnya. Nih sebenarnya banyak banget yang nanyain, cuma kita kan nggak pernah nanggepin ya. Tapi nggak ada salahnya di-share di sini kali ya. Kenapa tato mami yang satu tanda bulan bintang, yang satu salib sekian? Dari
com.sri. Oke, karena aku suka aja. I love diversity. Aku suka keragaman dalam religion. Ini kalau bisa punya semua simbol, pengen juga gitu. Karena buat aku semua itu sama. Kita semua kan berdoa begini. Gitu. Jadi semua Kita memohon sama-sama Tuhan gitu. iya, kalau buat aku ya sama semua. Iya, hanya istilahnya gini kan, kayak kita mau pergi ke Jakarta Bandung gitu. Tujuannya kan sama ke Bandung, tapi mau orang mau naik bis pribadi, mau naik mobil pribadi, mau naik angkot, naik motor, ya terserah gitu. Tapi kita sama-sama tujuannya kan kita juga untuk kebaikan diri sendiri dan juga menjadi orang lebih baik, pribadi lebih baik. Ini cuman kayak cara aku celebrating keberagaman kepercayaan orang gitu. Jadi kita punya cara masing-masing, ya udah. Dan tujuannya kan semuanya sama, gitu buat aku. Oke. Terus, Paham? ya lagi. Ini ada juga sebenarnya banyak banget yang komen bilang semoga sehat. Tapi ya terima kasih udah doain kita. Cuman kita lagi sini sesi pertanyaan. Tapi tenang. Saya baca kok, saya pilih-pilih tuh kan ini semua tuh ada banyak tuh. Saya pilih-pilih gitu. Saya bacain. Terima kasih udah perhatiannya, semoga sehat selalu katanya kan ya mau Pak Dem. Thank you. Terus dari Reviana Selin 2008. Gimana sih reaksi Mbak Sarah kalau ngelihat Pak Dem main sulap? Ya gitu kan udah lihat gitu, udah ada videonya dihujat, di wah segala macem lah. Dulu aku selalu ikutin Pak Dem kalau perform gitu selalu ikut. Tapi ujungnya itu kan waktu kecelakaan itu ya. Jadi trauma gitu. Jadi sekarang kalau dia perform aku mendingan nggak ikut karena masih belum bisa ya nantilah gitu, nanti akan ada saatnya. Bukan berarti nggak support, tapi nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Something change in me dan setiap orang kan punya cara mengelola apa yang dirasa sendiri kan. Berapa lamanya, itu kan butuh proses gitu. Jadi ya sekarang support tapi mungkin behind closed doors. Dan sekarang juga supportnya ya di TV, nontonnya lewat TV, tapi nggak datang langsung. Paling di komen, bener nanyain, udah selesai show belum, udah mulai belum gitu. Iya, nanya how was it gitu. Yeah. Kalian dari Isma Sliawati _29. Kalian kalau kalian marahan siapa yang suka ngalah? Parah. Kenapa gitu? Kenapa jelasin dong? Oh, iya. Karena saya ngambekan. Iya. Lebih lama. Iya. Itu juga bahaya tuh guys. Aku bahaya. Enggak. Kadang-kadang gini, orang ngalah tapi nyimpen bola salju kan nggak baik juga, Ip. Kalau misalnya nyimpen bola salju kan akhirnya suatu hari bisa meledak dan bisa jadi masalah gitu. Jadi ya kalau buat aku belajar lagi nih, aku juga baru paham juga bahwa ya kalau ngertiin ya udah ngertiin ikhlas gitu. Maksudnya nggak ada embel-embel. Kalau misalnya memang kalau misalnya memang sangat mengganggu ya harus dibicarakan, diutarakan aja gitu. Dan dengan harapan pasangannya ini juga mengerti, bisa adjusting juga. Maksudnya biasanya ngambeknya 100%, ini bisa diturunin jadi 80% kan. Harus begitu, jadi memang harus kerja sama berdua gitu. Karena nggak mungkin kalau misalnya dia ngambekan terus aku ngertiin terus juga, tanpa dianya belajar atau kebalikannya kan nggak bisa kayak gitu. Jadi harus tetap sama-sama diingatkan untuk jalan berdua. Nggak gampang memang berpasangan. Iyalah, kalau gampang semua orang udah sukses. It's hard, beneran. Ini udah tahun keberapa ya barengan kita? Dari 2000. Kita kemarin ulang tahun perkawinan ke-7 ya? Kok kita 2014 kita kawin 2014, sekarang udah 2021. 7 tahun ya? Udah 7 tahun. Wih gila, nggak bosen ngomong gue. Kagak lah, aku milih Pak. Apakah Pak Dem sama Nyai nggak pernah berantem? Terlihat so sweet terus. Kita
nggak tahu ya, dalam kamusnya kita bukan berantem sih, berbeda pendapat. Kita arguing, tapi aku nggak pernah yang marah-marah ke dia. Pernah dulu pas pacaran, tapi itu juga karena miskomunikasi. Iya, itu marah banget sekali gitu. Tapi setelah itu juga nggak pernah yang bener-bener sampai benguk tuh apa ya? Yang menggebu-gebu, marah yang marah sampai gitu nggak pernah. Malah pertama kalinya malah aku ngelihat marah ke kru dulu. Itu gila. Gua aja 7 tahun nikah sama Sarah belum pernah ngeliat dia marah. Ini ada salah satu kru, mantan kru. Itu sampai bikin Sarah apa ya? Jadi yang the worst. Cowoknya keluar deh. Ya, bring up the worst-nya dari Sarah Wijayanto. Itu udah itu Pol. buat gue pribadi tuh udah kayak apa ya, big mistake aja dia. Udah kayak push the button Sarah yang nggak pernah disentuh. Yang nggak pernah marah. Ya maksudnya push the button kan itu udah berarti kan udah klimaks banget tuh kan, sampai bisa kayak gitu, teriak gitu kan. Karena orang nggak pernah bisa marah. Maksudnya baik banget. Awamat. Oke, ini ada yang nanya juga tentang DMS, tapi nanti ya habis ini di konten selanjutnya. Ini kita berhubungan dengan pribadi dulu. Aduh, Oke, sekarang mau tanya dari underscore 02 Mulyati underscore. Mau tanya apa nama kontak Kak Sarah di HP-nya Pak Dem dan sebaliknya nama kontak Pak Dem di HP Kak Sarah. Oke. Mendingan aku telepon. Dulu, tunggu dulu. Diturunin ya? Bagus. Dapat nggak? Happy love. Baby love nih, masih baby love. Ip aja. Ip. Dari nama kontak itu. Dari Meli Triari. Hah? Triari gimana? Hai Kakak Demi dan Kakak Sarah, gimana sih biar kita bisa saling percaya sama pasangan? Wah. Ya percaya sih, tanpa syarat kalau aku ya. Iya. Kayak sampai detik ini Sarah belum pernah megang ataupun lihat-lihat handphone aku tanpa sepengetahuannya. Maksudnya kayak, coba gue liat handphone lu juga, dia nggak pernah. Maksudnya sama sekali, dan aku juga nggak pernah buka-buka handphone dia, kecuali kalau misalnya memang dibutuhkan ya, kayak aku misalkan mau betulin apa, atau misalkan mau pasangin kaca film, ya megang, buka-buka ya. Tapi nggak pernah intentionally karena kepo, pengen tahu Sarah chat siapa, DM siapa, nggak pernah. Begitu juga Buka HP, dibongkar HP-nya. Kan itu kan. Jadi ya maksudnya privacy, karena ya I put my trust on her gitu. Jadi kalau prinsipnya aku di aku itu kayak aku pada saat memutuskan untuk menikah sama Ip tuh udah kayak aku kasih kunci gitu loh. You have the key to broke my heart gitu, buat ngancurin hati aku. Tapi kunci itu juga bisa Ip simpen supaya hati aku tetap utuh, misalkan tetap. Itu istilahnya cintanya aku kasih Ip, udah selain mau ngapain, mau Ip ancurin, mau rusakin terserah. Tapi ya udah aku kasih. Buat aku disitulah semuanya tuh kayak trust, semua lah apapun, sayang, cinta itu aku udah nggak ada syarat, nggak ada pertanyaan apapun, gitu. Kalau Mbak Sarah sama? Iya sama sih, maksudnya ya makanya kalau menurut aku sih. Tapi nggak juga sih. Tapi iya sih, maksudnya gini, pacaran lama itu membantu sih. Maksudnya kita mengenal dulu orangnya ini bagaimana. Kan orang pacaran lama juga kadang belum tinggal sama-sama. Pada saat tinggal sama-sama itu kan baru kelihatan itu orangnya. Jadi memang perjalanannya panjang dan itu nggak akan pernah ada habisnya gitu. Jadi ya kita terus mau belajar terus hidup berpasangan gitu. Karena it's never gonna end sampai kalian tua, apalagi ditambah nanti punya keluarga, ada anak segala macam itu kan itu a whole new thing lagi. Jadi ya percaya aja. Percaya aja, nggak ada syarat. Oke, terakhir deh nih, sebentar ya. Tadi ada, ini sebenarnya banyak banget yang nanya juga. Pusing. Iya. Ada yang nanya kenapa muka Pak De mulus banget. Tapi susunya Waduh. Oke, ini nanya terakhir nih. Ini pertanyaannya sebenarnya banyak yang nanya, tapi kita nggak pernah jawab.
Dan ini kita niatkan untuk menjawab loh. Iya, it's sebenarnya kalau untuk ke orang lain jangan ditanyain ya. Iya, tanyain. Ini nggak apa-apa deh kita. Jadi jawab. pokoknya pertanyaan ini kita juga mau ngajak teman-teman juga dari mulai Magic Lovers ataupun Saradik juga untuk kalau bisa belajar lah dari pengalaman atau bukan dari kita juga untuk menghargai keputusan orang lain. Jadi pertanyaannya adalah kenapa muka Pak D mulus banget? Bukan. Oke, pertanyaannya adalah dari Lili_Rahmasyah. Kenapa Nyai dan Pak Dem belum punya anak atau belum dikasih aja? Maaf sebelumnya, dia minta maaf. Tapi kamu jangan nanya ke orang lain ya. Jadi sebenarnya gini, alasannya kenapa jangan tanya? Karena kita nggak pernah tahu perjuangan seseorang di luar sana terhadap keinginannya untuk punya anak. Kita nggak pernah tahu. Jadi ada yang benar-benar struggling banget, sama ada yang benar-benar memang mungkin tidak bisa. Ada yang tidak mau, ada yang tidak bisa. Ada itu dua hal yang berbeda. Nah, maksudnya hargailah gitu. Apalagi kayak kalau kita berdua, kita udah jarang banget untuk nanya umur, jarang banget agama, sama masalah keluarga itu buat kita privasi banget kalau nanya ke orang lain. Jadi kalau misalnya bisa, saya nggak mau, ya orang lain bebas, tapi saya harap kayak Magic Lovers maupun Saradik berhentilah untuk nanya seperti itu, karena kita hargai. Cuman nih sekarang kita jawab. Karena banyak yang nanya juga, dan kita khusus buat kalian kita jawab. Jadi sebenarnya gini, dulu kita pernah ya, awal-awal menikah. Setelah nikah 2 tahun terakhir tuh, 2 tahun awal kita pengen banget punya anak. Sampai ada momen yang buat saya pribadi, saya ngelihat nggak tahu. Pada saat itu saya ngelihat Sarah tuh di momen yang paling terburuknya, mungkin the lowest moment buat saya, yang akhirnya membuat saya sedih. Jadi kita setelah bercoba berkali-kali sampai dari pernah kita nyoba 6 setiap kali, bulan. kita 6 kali hidrotubasi. Aku 6 kali hidrotubasi. Terus habis itu pindah dokter, HSG waktu itu. Terus juga ini kan sempat yang aku nemenin Ip juga ngelihat prosesnya gitu. Terus yang Ip dibius itu. Iya, itu hidrotubasi. Jadi ada satu momen yang kita sempat pindah dokter, terus nyoba treatment yang baru ya. Iya. Ya, nyoba treatment yang berbeda lah. Bukan yang baru. Nyoba treatment yang berbeda. Dan di situ sepulangnya dari kita proses itu, Sarah tuh kesakitannya luar biasa. Sakit banget sampai belum pernah saya ngelihat Sarah tuh nangis. Pada saat di ruangan udah mulai nangis karena kesakitan. Iya benar. Pada saat lagi tindakan proses itu udah nangis, tapi saya masih nangisnya masih yang kayaknya tuh saya lihat Sarah masih nahan-nahan, karena kan ada orang juga. Tapi dia sempat udah marah tuh karena sakit banget. Terus pas pulang, Sarah nangis di mobil, diem sesenggukan gitu. Dan itu momen buat saya kayak terpukul banget, kayak ya di hati saya gitu, kayak wah gue mau enak tinggal, istilahnya yang keras proses terberat itu didalami sama Sarah gitu, dimana dia harus melalui proses itu. Ini itu, saya mah cuma nemenin doang. Ya bukan bahasanya enak doang, tapi ya proses terberatnya di Sarah gitu. Terus ngeliat, habis itu langsung saya dalam hati mutusin untuk udah deh, pokoknya apapun itu sekarang call-nya atau misalkan yes or no-nya dari Sarah gitu. Saya nggak akan pernah minta sama sekali. Ya kan, aku nggak pernah sama sekali minta kayak, yuk kita proses program yuk kan, sama sekali nggak pernah. Gitu. Terus Sarah bilang nanti dulu deh, aku masih trauma katanya gitu. Udah, dan semenjak itu nggak ada lagi omongan. Dan buat kita happy. Jadi gini, mungkin orang lain punya prinsip hidup yang berbeda. Cuma kalau saya terutama ngerasa gini, ya mungkin kayak saya istilahnya sama Tuhan anak yang ngeyel gitu kan, belum dikasih lu berusaha aja lu, ntar aja tunggu gue gitu, kayaknya gitu di otaknya saya tuh prinsipnya kayak tuh kayak ngeyel aja gitu kan. Tuhan bilang belum dikasih ya jangan ngeyel gitu. Ya akhirnya kita di situ memutuskan semenjak itu udah kayak nggak ada beban untuk kepikiran pengen punya anak. Kalau kita dikasih sama Tuhan alhamdulillah, enggak pun ya alhamdulillah. Kenapa? Karena we're happy. Saya ngejalanin sama Sarah sama-sama seneng. Kalau misalnya ada orang yang bilang emang nggak kesepian, no, I'm happy, I'm very happy dengan adanya Sarah. Tapi kalau misalnya sampai kita dikasih anak, we're happy also, the same thing, nggak ada bedanya gitu. Jadi kita sudah
mencoba untuk kayak bersyukur dengan yang sudah Tuhan kasih, dan kita nggak mau yang minta-minta mulu sama Tuhan karena malu ya. Dan sebenarnya gongnya itu satu ya Mas Demian kan Mas Demian. Pak Dem kan juga udah punya anak. Jadi tadi ya hari ini ya tadi aku tanya ya, sebenarnya pengen nggak sih punya anak sama aku? Maksudnya nggak apa-apa nggak sih kalau misalnya nggak punya anak sama aku? Ya dia bilang nggak apa-apa gitu. Itu lebih menguatkan aku lagi. Yang penting Ipnya happy, ya udah it's fine gitu. Jadi ya udah be happy dengan mungkin di kehidupan yang ini memang belum dikasih aja kita gitu. Memang nggak dikasih punya anak. Aku nggak dikasih punya anak. Gitu. Oke, semoga menjawab ya. Thank you. Nanti abis ini ada next episode, next kontennya menjawab berhubungan dengan Diari Misteri Sarah. Oke. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Iya benar. Dan apa ya? Lagi, ada lagi. Udah habis. Udah habis dah ya.